Halo teman-teman semua. Jadi hari ini kami akan menuju ke PT Varia Usaha Pabrikasi untuk melakukan wawancara terkait perilaku organisasi. Tonton terus sampai akhir ya. Bye bye. Jadi halo teman-teman semua, jadi hari ini kami sudah ada di PT Varia Usaha Pabrikasi dan di sini sudah ada salah satu karyawan yang bekerja di PT VUFA ini. Mungkin Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu beserta jabatannya di sini. Baik, terima kasih Mbak Viola. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan. Saya posisinya sebagai Financial Manager di PT Varia Usaha Pabrikasi ini yang sudah berusia 15 tahun perusahaan ini berjalan, tapi saya baru bergabung sekitar 2 tahun terakhir. Penempatan saya sebenarnya adalah orang SID ya, penempatannya di Silok, kemudian ditugaskan di Varia Usaha Pabrikasi sebagai Financial Manager. Tugas saya adalah mengendalikan posisi keuangan perusahaan, mengatur transaksi perusahaan, kemudian mengatur laporan-laporan perusahaan. Budaya kerja di Varia Usaha ini ada, saya lupa apa. Jadi ada budaya di mana saya nggak hafal. Intinya budaya kerjanya bertumbuh pada akhlak. Sama yang seperti induk, kita akan mengikuti arahan dari induk atau akhlak itu menjadi budaya utama yang menjadi nafas dari karyawan VUFA. Kalau definisi akhlak saya nggak hafal juga. Ada apa itu? Kami juga kan. Berarti budaya tersebut berpengaruh ya Pak sama kinerja. Benar. Jadi akhlak itu salah satunya kan ada yang agile, kemudian kolaboratif, itu memang benar-benar saya rasakan di sini. Artinya kita memang disatukan dalam sebuah instansi atau entitas yang mungkin punya latar belakang berbeda. Saya sebagai backgroundnya penting, ada yang backgroundnya marketing, kemudian ada yang backgroundnya juga aplikasi. Itu kita bersinergi untuk mencapai kinerja perusahaan. Walaupun memang target yang dibebankan cukup tinggi, namun kita berusaha untuk mencapai target yang dibebankan tersebut. Ya, memang kalau dibilang perusahaan itu sama seperti rumah tangga. Ada anak yang nurut, ada anak yang istilahnya nakal. Tapi kan namanya orang tua atau manajer itu harus keanti-intinya untuk memberikan pemahaman kepada semua instansi, semua karyawan, sosialisasi terkait SOP, sosialisasi terkait prosedur itu di antara kami itu yang terjadi selalu mengingatkan. Jadi bukan hanya tugasnya dari manajemen, terutama top manajemen ataupun manajemen di bawah HRD yang tugasnya mengingatkan, tapi rata-rata kita semua sadar. Hal kecil misalnya contoh ya, kita misalnya masuk kantor 7:30, kemudian kita harus melakukan absensi, kita parkir kendaraan sesuai dengan tempatnya, itu kan hal kecil yang sebagai contoh kita mematuhi aturan. Jadi kalau untuk di VUFA ini memang rata-rata kalau dilihat dari tingkat kepatuhan karyawan terhadap aturan itu sekitar 80%. Pelatihan pasti Mbak, karena kita core bisnisnya adalah ada 3 ya. Core bisnis kita itu yang pertama adalah MPS, Manpower Supply. Jadi kita mensupply tenaga kerja ke entitas tertentu. Kemudian yang kedua perdagangan, yang ketiga aplikasi. Nah untuk yang MPS ini, Manpower Supply ini, pastikan ketika kita melakukan rekrut, nanti langkah selanjutnya adalah OJT, on job training. Jadi kita melakukan pelatihan tertentu khusus untuk bidang-bidang tertentu. Seperti itu. Kalau hubungan antara karyawan bawahan dengan atasan ini yang di
saya lihat saya rasakan juga di Bufa ini cukup cukup harmonis dalam artian kita juga memanfaatkan digital teknologi melalui WhatsApp, grup segala macam. Juga kita melakukan pertemuan pagi rutin. Jadi kita tuh ada semacam kalau pagi sebelum mulai aktivitas doa bersama. Doa bersama itu berkumpul dalam satu ruangan, kemudian yang membaca doa bergantian tiap harinya. Setelah doa nanti akan ada semacam ujangan dari atasan kami, dari BOD kami, ujangan ringan ke arus terkait pekerjaan, bisa jadi dengan keselamatan kerja, bisa jadi mungkin saling jangan lupa hari Jumat banyak berdoa seperti itu. Jadi hubungan di antar karyawan di kami itu alhamdulillah harmonis, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah. Kalau dalam sebuah rapat itu memang tujuan rapat adalah untuk memecahkan masalah. Jadi memang kalau misalnya kita rapat, berarti di situ mungkin bisa jadi kita mau merumuskan masalah atau memecahkan masalah. Nah, salah satu langkah yang biasa dipakai di FUFA ini adalah memang dengan cara berdiskusi. Kita akan menggali potensi-potensi atau pendapat dari masing-masing departemen. Ketika pendapat masing-masing diungkapkan, nanti di situ akan dilakukan semacam analisa masing-masing pendapat dari manajemen. Nah, ketika misalnya sudah dianalisa ternyata dari salah satu pendapat dipilih yang paling resikonya paling kecil dan paling mudah dilaksanakan serta memiliki benefit yang besar. Seperti itu. Nah, itu pengambilan keputusan otomatis ketika sudah jelas-jelas hasilnya seperti yang diharapkan, tak perlu pakai keputusan ke BOD. Biasanya kan kalau misalnya kita ada masalah, kita lari ke atasan akan memberikan solusi kan gitu. Tapi kalau kita biasakan ada diskusi atau rapat, nanti di situ akan kita putuskan bersama seperti itu. Komunikasi itu sangat penting. Sebab kalau kita nggak pakai komunikasi nanti akan terjadi miskomunikasi, ya kan? Contoh misalnya kita lewat nggak nyapa, itu nanti mungkin mereka bisa persepsi ya, apa masalah dengan saya, ada masalah dengan apa saya. Tapi kalau sama halo, assalamualaikum, apa kabarnya? Minimal ada komunikasi bahwa kita nggak ada masalah dengan orang yang kita sapa. Jadi komunikasi itu di dalam sebuah institusi atau organisasi itu sangat dibutuhkan, karena itu sebagai media untuk menyelesaikan atau merumuskan atau untuk menjalankan sebuah tujuan. Seperti itu. Salah satu hal yang bisa memotivasi karyawan untuk bisa semangat dalam kerja adalah memang salah satunya adalah reward ya. Ada reward, pasti ada punishment. Nah, kalau misalnya karyawan tertentu yang mereka memiliki keahlian atau memiliki skill tertentu, pasti dia akan dijalan dalam suatu tugas. Ketika dia berhasil, pasti ada rewardnya. Nah, reward itu bisa berupa uang, bisa berupa jabatan, bisa juga berupa semacam tugas khusus, jadi penugasan khusus kepada dia untuk menyelesaikan tugas yang seperti yang keahlian yang dia miliki. Jadi seperti itu. Jadi karyawan dimotivasi seperti itu. Itu yang dari sisi pekerjaan, dari sisi hubungan kerja, agar karyawan bersemangat ya, fasilitas yang untuk kerjanya kita penuhi semua. Contoh misalnya dia kerja butuh alat kerja, laptop, butuh tempat kerja duduk yang nyaman, ber-AC, kemudian butuh alat kerja seperti printer segala macam yang memadai, sehingga pada saat dia melaksanakan kerja berangkat dari rumah dia semangat tuh, saya nanti pagi kerjakan A, B, C, D, tapi semua sudah tersedia, alat-alat sudah tersedia, jadi nggak ada kendala. Itu salah satu yang membuat teman-teman semangat. Selain itu juga kita jalin hubungan di luar kerja ya, dalam artian ada semacam kayak gathering, tapi gathering yang sifatnya non kedinasan. Di masing-masing kami itu bidang, misalnya di tempat saya accounting, finance, tax itu jadi satu tim saya. Itu sering adakan misalnya weekend itu libur panjang, rencana yang mana kita mau, kita lagi hiking pak, naik ke gunung ini pak. Kita persiapan dari jauh-jauh hari, kita nabung untuk akomodasinya segala macamnya, nanti
fisik kita latih lah, jalan-jalan ya, jalan rutin aja pagi supaya untuk nanti pada saat kita mulai start lagi kita nggak kaget gitu. Ada yang mungkin cuma makan-makan, nah bikin ngumpulin duit urunan nanti makan-makan di kantor, itu kan salah satu untuk teman-teman semangat untuk menjaga hubungan antar karyawan seperti itu, Mas. Ya, jadi di kita itu kebetulan kita barusan ganti POD ya, ganti Board of Director. Jadi sebelumnya Pak Nanang Seteja itu punya basicnya adalah pengajar, beliau adalah dosen awal, dosen di UNMU, terus jadi direktur di FUFA. Otomatis cara dia memimpin perusahaan ini sedikit banyak kayak guru. Jadi dia lebih banyak meng-hire anak-anak muda yang lulusan fresh graduate dari UNMU atau universitas mana untuk dikaryakan di kita untuk mendapat ilmu baru di FUFA. Itu untuk yang POD yang lama. Untuk yang POD yang baru ini lebih banyak langsung turun ke lapangan. Jadi dia memberikan contoh ketika misalnya teman-teman marketing ini belum mencapai target yang ditetapkan perusahaan, otomatis gimana caranya agar teman-teman ini bisa achieve target yang dibebankan. Nah, karena POD yang baru ini backgroundnya adalah marketing, dia akan sering mengajak teman-teman ke lapangan, mengajarkan atau memberikan contoh ketika misalnya teman-teman approach ke calon customer, dia gimana caranya penawaran, gimana caranya nego, itu diajarkan sama POD kita yang baru, karena basicnya memang marketing. Jadi keteladanan, kalau boleh saya bilang, hal kecil misalnya kita rapat, tiba-tiba terdengar ada sholat, POD kita memberikan contoh, sholat dulu, dia ikut sholat, memberikan contoh. Jadi teman-teman akhirnya ikut juga seperti itu. Jadi intinya POD memberikan contoh, baru nanti diikuti sama karyawan. Bukan, kalau budaya kerja itu kalau seperti yang saya sampaikan barusan itu hanya salah satu contoh saja. Kan di dalam akhlak itu ada keteladanan. Nah, keteladanan itu nanti di situ salah satunya dicontohkan oleh POD atau mungkin level-level di bawah POD seperti kepala departemen, kepala bidang akan memberikan contoh ke anak buahnya. Tapi selain itu budaya perusahaan yang terbentuk di kita adalah akhlak. Itu ya hampir mungkin semua saya rasakan berjalan sih. Komponen A, K, L, A, H, H, K itu insya Allah sudah bisa dijalankan di sini. Cuman saya nggak hafal ya akhlak itu depannya apa sih? Panjangan apa? Mungkin sekian Pak wawancara yang kami lakukan. Kurang lebihnya terima kasih sudah meluangkan waktunya, dan Mohon maaf bila kami ada salah kata atau mengganggu waktu Bapak. Oke, saya juga ucapkan terima kasih atas kedatangannya Mbak dan Mas ini dalam rangka menyelesaikan tugas ya. Kami juga bersyukur bisa membantu istilahnya bagian dari menyelesaikan tugas dari kalian semua. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat. Dan nanti jika memang butuh sesuatu bisa langsung kontak saya. Apa-apa. Misalnya kurang ini Pak, kurang ini monggo. Kami sebisa mungkin kami bantu, soalnya banyak yang seperti juga di kampus yang lain juga itu. Jadi manajemen kami membuka selebar-lebarnya untuk bekerja sama dengan banyak kampus. Jadi soalnya ya kita istilahnya kan simbiosis mutualisme kan. Jadi ketika misalnya butuh tenaga fresh gitu, misalnya kita cari di UISI juga bisa ada. Baik, itu saja dari kami. Saya dan teman-teman ucapkan terima kasih dan maaf telah mengganggu waktunya Bapak.